Kemudian tuan rumah dari acara ini adalah dua itu sendiri kita akan menulis tentang literatur review dari penelitian ya. Apa yang harus kita tampilkan? Gantung nggak bapaknya? Satu dulu Dr. Melinda yang baik hati, yang sebelah Melinda ini adalah papan tulisnya sudah kelihatan belum? Balik saja namanya, nanti kalian bisa lihat banyak sendiri. Kemudian sudah terlihat Ibu. Oke. Dan sebagainya Pak Edi Setia. Saya sangat hormati dan banggakan para mahasiswa PPG yang tidak henti-hentinya meningkatkan kompetensi dan tidak henti-hentinya meningkatkan profesionalisme. Mengapa tidak? Karena kalian yang akan menggantikan kami yang sudah senior menjadi guru profesional untuk membina anak bangsa, ya. Jadi kami serahkan kepada kalian semua. Menulis Kami tetap mengontrol, ya, tidak dilepas saja. Bapak Ibu yang saya hormati, review ini. Jadi sebenarnya bagian menulis bab literatur review ini kebutuhannya untuk memperjelas topik-topik penelitian ya. Biasanya yang ditulis adalah berkaitan dengan kunci dalam penelitian. Namun kita jangan dalam ini sudah sesi yang kedua. Kalau tadi penelitian deskriptif, coba sebutkan satu judul yang kalian tulis. Ini sangat disayangkan. Bisa jadi se-Indonesia Pia Rahmawati, apa judulnya? Judul proposal yang ditulis oleh dia apa? Untuk judul dia itu kemampuan pemahaman konsep matematika siswa kelas 8 SMP pada materi SPLDV menggunakan pendekatan inquiry based learning, Ibu. Oke, dia boleh share proposalnya, ya, langsung untuk bisa langsung melihat. Setelah beliau boleh di-sharekan proposalnya. Baik, Ibu. Oke, ini sudah terlihat judul penelitian Tia ya. Penelitian Tia ini berjudul kemampuan pemahaman konsep matematika siswa SMP pada materi SPLDP menggunakan pendekatan inquiry based learning. Kalau kalian lihat dari judul ini, kira-kira ada berapa kata kunci dalam penelitian Tia? Jadi Simitich ini merupakan salah satu software yang akan diperkenalkan kepada kalian untuk mengajar. Untuk apa saja kata kuncinya? Jadi nanti secara bergantian para narasumber akan menjelaskan dulu apa dan bagaimana Simitich itu. Apa itu Ibu kata kunci? Kata kunci itu berkaitan dengan beberapa poin dalam penelitian fokusnya. Nah, di sini penekanannya adalah pertama adalah kemampuan pemahaman konsep matematika. Terus kata kunci sebagai seorang guru profesional SPLDV, Bu. Oke, materi SPLDP. Apalagi? Pendekatan inquiry based learning, Bu. Pendekatan inquiry based learning ya. Jadi ada tidaknya kata kunci dalam penelitian Tia. Nah, ketiga kata kunci ini kemudian dielaborasi dalam literatur review. Belum selesai, Ibu. Baru membahas mengenai materi sama pendekatan inquiry based learning. Bagian bab 2-nya literatur review, silakan.
yang ini perlu menggunakan Jadi untuk bab 2 sendiri kajian teori media. itu yang pertama dia bahas SPLDV atau sistem pertama linear dua variabel. Ini materi yang bakal digunakan untuk penelitiannya Ibu. Maksud saya pengembangan itu sudah sampai situ. Oke. Sekarang Oke. jangan sampai tidak dipakai. Materi saja ya. Konsep matematika. Oke. Nah, secara urut kalau berdasarkan adalah kemampuan pemahaman konsep dulu. Dalam waktu Kalau tadi dari dia itu adalah materi ya, kemampuan ya. Jadi urutannya diubah ini ya. Kemudian baru tentang materi katanya. Nah, kita bahas yang pertama ya, kemampuan pemahaman konsep. tadi saya bilang harus Oke, kita bahas yang ada dulu ya. Yang ada itu adalah materi SPLDV. Nah, selain kita ke atas berarti dia ya. Selain kita membahas materi apa saja yang mau diteliti, ya, ini jadi dalam terima kasih peserta dan narasumber berkunci. Sinti hadir sukses untuk kita semua. Jadi yang akan dibahas di dalam literatur review adalah workshop bagi mahasiswa pendidikan profesi pada hari ini secara resmi. Study of the art itu apa? Study of the art itu berkaitan dengan apa definisi ya? Dari yang dijelaskan oleh penelitian saat ini gitu ya. Jadi sebentar Ibu disuruh foto dulu berarti di ini dulu pending sebentar ya.
Jadi di dalam bab 2 atau literatur review atau kajian teori yang harus dimunculkan itu adalah state of the art. Ya. State of the art itu berisi tentang eh, yang pertama merupakan dosen di Homes Program Studi S1 Pendidikan Biologi. penjelasan dalam Yang kedua, penelitian akan terdahulu ya. ada narasumber kita, Bapak Sigit Dwi Sucipto MPD. Beliau merupakan dosen Homes Program Studi Bimbingan dan Konseling. Berfungsi topik penjelasan berkaitan dengan penelitian yang sudah ada pada saat ini. Biasanya itu kita akan bahas yang terbaru ya, 5 tahun terakhir. Yang terakhir, kemudian di akhir dari penjelasan penelitian itu kita akan memunculkan sintesis ya, kalimat sintesis dari penulis. Acara selanjutnya kami persilakan kepada para narasumber untuk mengambil alih acara. Terima kasih. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan poin yang saya berikan ini, yang pertama adalah di dalam setiap topik itu peneliti harus mendefinisikan topik itu. Ya, misalnya tadi, misalnya tentang pengumpulan konsep, ya, pengumpulan konsep. Jadi yang pertama adalah harus yang pertama itu keren banget yang ujungnya itu ya, kemudian sudah mudah-mudahan yang dilihat ujungnya nanti pada sudah. Kita nggak perlu kenalan lagi ya Bapak Ibu. Oke, Saya dan jadi yang harus diidentifikasikan di setiap topik itu harus memunculkan topik ya. Topik itu misalnya tadi kemampuan pemahaman artiannya ya. Kemudian diikuti dengan apa yang dilakukan oleh penelitian yang sudah ada 5 tahun terakhir baiknya itu. Jadi berdasarkan siapa gitu ya? Berdasarkan pendapat siapa tahun berapa. Jadi kemampuan pemahaman konsep itu apa? Jadi selain pengertian dari topik, kita juga bisa menguraikan hal yang lain, misalnya indikator dari kemampuan tersebut, indikator kemampuan pemahaman konsep itu apa saja gitu ya, berdasarkan rujukan referensinya siapa gitu ya. Selain itu, setelah kita menguraikan ada pendapat A, pemahaman konsep itu adalah ini. Dari penjelasan definisi itu ada kalimat definisi yang disebutkan oleh penelitian A, B, C tadi. Gitu ya. Nah, untuk topik SPLDP ini sepertinya hanya uraian materi saja ya, Tia ya. SPLDP. Jadi disebutkan penelitian A menyebutkan bahwa pembelajaran SPLDP itu adalah pembelajaran yang berfokus kepada apa gitu ya. Kemudian biasanya yang dilakukan dalam pembelajaran itu seperti apa, strategi yang dilakukan oleh siswa seperti apa gitu ya. Jadi ada referensi
publikasi atau artikel yang menjelaskan tentang pembelajaran SPLDP. Kalau tidak, maka seolah-olah yang diuraikan oleh Tia ini adalah kalimat Tia sendiri. Gitu ya. Padahal mungkin Tia mengambilnya dari beberapa referensi, gitu ya. Nah, kemudian berkaitan dengan SPLDP, ini kan pembelajaran ya. Kalau kita merancang pembelajaran, maka kita perlu untuk mengacu kepada kurikulum. Dari segi kurikulum ada nggak dijelaskan di sini SPLDP-nya? Ya, Belum ada, Ibu. belum ada. Jadi yang harus disebutkan di sini adalah apa CP yang berkaitan dengan SPLDP. Ya, apa CP yang berkaitan dengan pembelajaran SPLDP, kurikulum merdeka apa saja ininya CP-nya. Kemudian di CP itu nanti turunannya ke tujuan pembelajaran. Kalian sudah belajar belum menurunkan CP ke tujuan pembelajaran? Sudah belum? Di telah kurikulum nggak diajarin belum? Ya, Sudah sudah, Ibu. kan? Nah, jadi harus diuraikan kira-kira ketika belajar SPLDP, tujuan pembelajarannya itu apa saja, mulai dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Gitu ya. Nah, untuk penelitian Tia itu harus distatekan atau dinyatakan keterbatasannya apakah semua TP itu tujuan pembelajaran itu akan diteliti atau hanya bagian materi tertentu saja. Gitu ya. Apakah mulai dari mengenal ya definisinya sampai dengan soal pengayaannya atau mungkin hanya pada saat bagian tujuan pembelajaran apa misalnya dirumuskan di dalam literatur review itu ada 5 tujuan pembelajaran. Tetapi penelitian Tia itu hanya terbatas pada topik atau tujuan pembelajaran ketiga misalnya. Nah, itu harus disebutkan di dalam proses. Kalau tidak, berarti semua tujuan pembelajaran itu akan diteliti. Boleh saja diteliti, tetapi akan memakan waktu. 6 bulan itu diteliti, atau mungkin melebihi dari target kalian menyelesaikan penelitian skripsi itu sendiri. Gitu ya. Kemudian yang harus dimunculkan di dalam literatur review itu adalah kerangka berpikir. Kerangka berpikir ya. Bagi biasanya kerangka berpikir ini di akhir uraian gitu. Kerangka berpikir itu memuat apa saja poinnya? Pertama, memuat permasalahan. Ya. Kemudian poin metodenya. Bagaimana pengumpulan data ya. Yang terakhir itu hasil. Biasanya dalam bentuk biasanya kerangka berpikir disajikan dalam bentuk bagan dan dituliskan seperti ini. Misalnya permasalahannya di sini apa ya? Permasalahan solusinya. Itu berarti Kemudian metodenya, pengumpulan datanya apa? Metode, gitu ya. Misalnya kita pakai apa? Misalnya observasi kah? Atau tes kah? Gitu ya. Tes atau wawancara gitu ya. Yang terakhir, kerangka berpikirnya adalah hasilkan, di ujungnya adalah hasil dari penelitian. Ya. Jadi kerangka berpikir itu disajikan dalam bentuk bagan. Seperti itu. Ya, coba dipelajari di instruksi dari kakak tingkat seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan berkaitan dengan literatur itu. Silakan kalau ada pertanyaan berkaitan dengan penjelasan ini.
Izin Ibu, tadi suara Ibu Yaka agak kurang kedengaran bagian tabel, iya tabel kerangka berpikir tadi. Apa boleh diulang Ibu? Oke, Ibu ulangi ya. Kalau untuk kerangka berpikir, biasanya kita menyajikan dalam bentuk bagan. Mulai dari poin permasalahannya apa, ya? Permasalahannya apa? Misalnya tadi kemampuan pemahaman konsepnya rendah, gitu ya. Kemudian apa solusi yang ditawarkan? Apakah dalam bentuk pembelajarannya, ya, inquiry tadi ya. Kemudian kita menyebutkan metodenya, pengumpulan datanya, pengumpulan data ya. Pengumpulan data ini kalau misalkan 2 berarti di sini ada 2 misalnya ya. Kalau 3 berarti 3 di situ ya. Bagiannya misalnya data tes gitu kan ya. Data tes, kemudian data wawancara atau data observasi gitu ya. Kemudian data itu diolah sehingga menghasilkan hasil. Nah, hasilkan hasil. Jadi kerangka berpikir itu adalah alur pemikiran peneliti. Pertama bergerak dari masalah, kemudian solusinya apa, bagaimana memecahkan masalah itu, metode apa yang digunakan, hingga di ujung adalah gambaran hasil penelitian. Gitu ya, jelas ya. Semua. Ya. Belum pusingnya nih, nanti kalau praktiknya pusing ya. Ibu, terima kasih Ibu. Oke, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Nah, sekarang selain S dan L, Silakan kalau ada pertanyaan ada lagi. satu lagi sebenarnya. Berapa kali berdiam? Tapi itu jarang kita pakai. Tapi ada Berikutnya adalah saudara coba menuliskan bab 2 berarti literatur review penelitian deskripsi saudara. Apa saja? Jadi caranya adalah saudara coba breakdown kata kunci apa saja dari judul gitu ya, biar kelihatan poin-poin fokus penelitiannya. Kemudian secara berurutan diceritakan di dalam bab 2. Di setiap bagian dielaborasi apa pengertiannya, penelitian terdahulu apa saja, menjelaskan apa, indikatornya apa, kemudian kalimat sintaksis dari peneliti, ya. Jadi kemampuan pemahaman konsep itu adalah apa, seperti itu. Di akhir dari bab literatur review, saudara diminta untuk membuat kerangka berpikir seperti itu. Bisa dipahami bagaimana penjelasan untuk menulis literatur review ya? Nah, sudah teorinya sudah disampaikan. Sekarang waktunya kita bekerja. Bagaimana mencari definisinya? Mudah, tinggal kalian ketikkan kata kuncinya ke dalam Google Scholar. Kemudian lihat penelitian 5 tahun terakhir yang berkaitan dengan kata kunci itu. Coba untuk dijelaskan. Ya. Kalau bisa usahakan kata kunci itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sehingga kalian akan memperoleh referensi dari jurnal internasional. Bagus sekali kalau kalian bisa menggunakan referensi dari jurnal internasional. Karena itu akan bersifat global gitu ya. Pemahaman akan bersifat global. Seperti itu. Membukannya. Sekarang bagaimana cara? Gimana? Ada pertanyaan lagi? Menggunakan ini bisa dilakukan oleh siapa saja ya, guru BTG, guru dan sebagainya. Jadi untuk pertemuan dua, grup sebelah sini. ya, boleh di stop share ininya layarnya. Grup di sebelah sini akan dipimpin oleh Pak Romi. Sudah Ibu. Informasi di Pak Romi. Oke. Nah, itu ya untuk penjelasan menulis literatur review pada pertemuan hari ini. Berminat nanti ke Pak Romi. Ada pertanyaan nggak?
Oh, kami. Jadi dari grup ke sini nanti akan bimbing Pak Romi. Dari grup Jikalau sini boleh ke diulangi sana yang yang disusun untuk bimbing bagian adalah bab dunia. Pak Haji. Nah, Heru. Seperti Yang ulang lagi, Bu, jelaskannya. dari Coba siapa yang baca orang. jelaskan. Silakan berkelompok, Bu. Saran saya sih. Coba siapa yang baca jelaskan. Bagi Ibu peneri kalau salah. Satu baris, satu kelompok. Iya saja, Ibu. Boleh. Boleh, lihat saja. Silakan. Oke, baiklah. Izin ya buat semuanya. Jadi untuk bab 2 itu kita itu bakal ada kajian teori. Yang pertama itu kan sesuai dengan permasalahan yang sudah kita buat judul itu. Terus nanti setelah ada penjelasan itu, misalkan kan kalau tentang TIA itu kan bakal bahas yang pertama itu tentang kemampuan pemahaman konsep, terus materi SPLDV, dan tentang inquiry. Nah, itu tuh harus berlandaskan penelitian sebelumnya dan juga ada sintesisnya, di mana itu tuh berdasarkan definisi dari beberapa peneliti yang sudah kita ambil. Lalu selanjutnya, setelah selesai menjelaskan materi, kita buat kerangka berpikir. Ini ialah bagan, istilahnya itu alur penelitian yang kita bakal buat. Isinya itu yang pertama itu ada poin permasalahan, terus selanjutnya ada solusi pembelajaran, misalkan kalau di TIA inquiry untuk solusinya. Selanjutnya itu ada metode. Metode bisa saja kita buat kayak tes, wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada hasil. Begitu, Ibu. Ya, betul. Nah, jadi yang dinamakan kerangka berpikir itu adalah alur berpikir peneliti, ya. Bukan bukan alur penelitian, tapi kerangka berpikir itu adalah bagaimana cara berpikir peneliti. Peneliti bergerak dari masalah apa, gitu ya. Kemudian solusinya apa, kemudian bagaimana cara mengumpulkan data dan hasil dari penelitian itu apa berupa apa deskripsinya, gitu ya. Jadi di dalam literatur yang mau kalian susun itu berdasarkan urutan poin permasalahan penelitian. Ya, poin permasalahan dan penelitian yang dijelaskan menurut penelitian topik itu adalah apa gitu ya, sejauh teliti di ujung penelitian. Jadi kemampuan dari penelitian A, B, C, D seperti itu. Sebanyak kata kunci dari penelitian saudara. Ya, di setiap kata kunci itu itulah yang harus dilakukan ya, mengelaborasi pengertian atau state of the art ngomongnya, kalau state of the art dari topik itu sendiri. Sampai sekarang ini pembahasan itu bagaimana gitu ya. Kemudian saudara coba untuk mensintesis dari beberapa referensi yang kalian gunakan. Nah, cak itu dua. Pak enggak? Heru, aman enggak? Kuning, Aman, Ibu. hijau lagi. Hijau, Cak mana? biru, coklat, kuning, hijau. So, Bapak itu Aman ya? sekali ya. Oke. Mungkin untuk teori yang Ibu sampaikan untuk pertemuan hari ini, nanti saudara kerjakan Izin Ibu, suara Ibu ya Kak putus-putus Ibu. coba bahas teori ya.
Guys on cam guys. Itu ini nanti SS. Kejut kau dah. Kejut, oi. Wait, bentar cuy, bentar. Hitung ya. Oke, Wait, cuy, ditunggu ya belum, guys. belum.